Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta, para pendengar kisah-kisah Nabi, mari kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab menggunakan kitab Wassasun Nabiyyin lil Atfal. Sekarang lanjutan kisah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malikatu ta'ti khadi'atan. Ratu Bilqis datang menyerah, tunduklah gitu. Falamma raja'at hadhil ba'tsah, maka manakala kembalilah oleh ini utusan ila malakatis sab'in kepada Ratu Bilqis, wahakatlah al-qissah, dan menceritakan baginya kisah tentang penolakan hadiah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Sami'at, ia mendengar, wa ata'at, dan taat, ia Bilqis wa qaumaha, dan kaumnya, wa aqbalat, dan ia menerima ajakan daripada dakwahnya Nabi Sulaiman. Tasiru ilaihi, yang ia ratu itu berjalan kepada Nabi Sulaiman, menuju kepada istana Sulaiman, fi junudiha, dalam rombongan tentaranya, khadi'atan, yang ia ratu itu sambil tertunduk, hal keadaannya tunduk. Walamma tahaqqaqa Sulaiman, dan manakala telah menjadi nyata oleh Sulaiman qudumahum, akan kedatangan mereka, ilaihi, kepadanya Nabi Sulaiman, fariha, maka Nabi Sulaiman merasa senang, bidzalika, dengan kedatangan yang demikian itu. Wa hamidallah, dan ia mengucap puji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Wa arada, dan Nabi Sulaiman ingin, an yuriyaha, untuk memperlihatkannya Bilqis itu, ayatan, akan satu tanda, min ayatillahi, sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Liyakuna dzalika, agar menjadi yang demikian itu, yang demikian keinginan mungkin ini, adalla ala qudratillah. Jadi tanda itu menjadi satu bukti yang paling bisa menuntun adalah di sini khabar kana ala qudratillah, atas kekuasaannya Allah, wa ni'amihi, dan nikmat-nikmatnya Allah ala Sulaiman, yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Farada, dan Nabi Sulaiman ingin, an yahdara ala syuha, untuk dibawakan singgasananya ketika menuju ke Nabi Sulaiman, maksudnya ini, jadi sekalian dibawa singgasananya. Alladzi wakalat bihi, yang ia Bilqis itu mewakilkan dengannya, arasnya itu, rijalan, akan laki-laki, aqwiya amna, akan laki-laki yang kuat ototnya, dan amna itu bisa dipercaya. Fatalaba min mala'ihi, dan Nabi Sulaiman meminta di antara anak buahnya, an ya'tuhu bi arsyiha, untuk mendatangkan singgasana itu, untuk memberikan singgasananya Bilqis, qabla wusuli hadzal mauqibil azim, sebelum sampai ini rombongan yang besar atau kafilahnya yang besar. Waqad tahaqqaqa ma arada Sulaiman, dan sungguh telah menjadi nyatalah sesuatu yang menghendaki oleh Nabi Sulaiman, fi aqrabi waqtin, dalam waktu yang sangat paling singkat gitu. Maka mu'jizatan, adalah yang demikian itu suatu mukjizat. Wa amara bihi Sulaiman, dan memerintahkan dengannya Sulaiman, maksudnya Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orang untuk sesuatu kepada singgasana itu. Fadhira, maka diubahlah sedikit, ba'du sifatihi, oleh sebagian sifat-sifat singgasana itu. Jadi kalau dia berwarna kuning atau berwarna emas misalnya, jadi
diubah sedikit apanya warnanya lah gitu, atau di ukirannya dirubah sedikit. Kenapa? Liyahtabira, agar Nabi Sulaiman bisa menguji ma'rifatha, akan pengetahuannya Bilqis itu, wasabataha, dan ketetapannya Ratu Bilqis itu inda ru'yatihi, ketika melihat singgasananya yang sudah ada di kerajaan Nabi Sulaiman. Apakah ia akan tanda gitu singgasananya. Wa in iltabasa 'alaiha, dan jika ragu atasnya ratu itu, al-amru, adalah satu perkara, karena dalilan, adalah yang demikian itu sebagai tanda, ala kusuri nazriha, atas kurang pandangannya Ratu Bilqis, fi umurin adakin, pada perkara-perkara adakin minhu, yang ia lemah daripadanya, wa ab'ada manala, dan jauh daripada harapan, jauh daripada sesuatu yang sulit dicapai. Ini diuji Ratu Bilqis. Asrun 'adzibun min zujaj. Jadi ada hikmahnya kenapa Nabi Sulaiman memberikan istana kaca, karena nanti ini sebagai hujjah bahwasanya matahari yang ia sembah itu, yang bercahaya itu, Nabi Sulaiman juga bisa membuatnya. Artinya lebih indah daripada matahari lah gitu. Wa amara Sulaimanun nabiyyin, dan memerintahkan oleh Sulaiman kepada al-banna'in, kepada para pekerja bangunannya, minal insi, yang terdiri dari golongan manusia, wal jinni, dan dari golongan jin. Fabanau laha, maka mereka golongan jin dan manusia itu membangun baginya Ratu Bilqis qasran 'aziman, akan satu istana yang besar, min zujajin, yang terbuat daripada kaca. Wa ajrau tahtahul ma'a, dan para pekerja itu mengalirkan di bawah istana itu akan air. Falladzi la ya'rifu amrahu yahsibu annahu ma'un, maka orang-orang yang tidak mengetahui perkara tentang air ini, yahsibu, maka ia akan menyangka, annahu, bahwasanya ia kaca itu, ma'un, adalah air. Walakin az-zujaja, akan tetapi kaca itu, yahulu bainal masyi wa bainal ma'i, itu menghalangi di antara orang yang berjalan dan di antara air. Jadi tidak terkena langsung lah gitu. Ada kaca yang menghalanginya. Wa kanal muakkadu, adalah yakin, kekuatannya dikuatkan, prasangka lah gitu, anal malikata, bahwasanya ratu itu, maksudnya ratu itu terdiri dari orang yang tidak mengetahui hal tersebut. Karena tidak mengetahui, tatawahhamuhu ma'an, maka nanti dia akan menyangka bahwa ini air. Fatakshifu an saqaiha, dan dia akan menyingkap daripada kedua betisnya itu. Ini memang cerita yang ma'ruf. Wa hunalika, dan dari sanalah, tatabayyanul khata'a, menjadi jelaslah bahwa Ratu Bilqis itu sudah salah. Wa tudriku kusura nazriha, dan ia mendapati lemah pandangannya, wa khida'aha, dan ia tertipu bil mazahir, dengan tampilan-tampilan luar. Wa kanat hiya wa qaumaha, adalah dia ratu itu dan para rakyatnya, yasjuduna lisyamsi, yang mereka itu bersujud bagi matahari, li'annaha akbaru mazharin, karena bahwasanya matahari itu adalah benda yang paling besar, linnuri, yang mempunyai cahaya, wal hayati, dan kehidupan. Kan matahari itu juga bisa menghidupkan menghidupkan makhluk hidup. Ia memberikan energi kehidupan lah gitu. Allati hiya, yang ia matahari itu atau cahaya itu, min sifatillahi ta'ala, itu sebagian dari sifat-sifat Allah. Jadi Allahu nur samawat, kan Allah itu adalah cahaya. Wa hunalika, dan dari sana, yang kashiful ghita'u, tersingkaplah oleh satu tutupan, an ainiha, dari matanya,
fata'rif, mungkin maksudnya ini fata'rifu annaha, maka mengetahui ia Bilqis annaha, bahwasanya ia kama akhta'at fi muamalat zujaji, sebagaimana ia salah di dalam menyangka bahwa kaca itu muamalat al-ma'i, menyangka bahwa ya kaca itu adalah air. Fakasyafat an saqaiha, maka ia lalu menyingkap di antara dua betisnya itu. Kadzalika, begitu juga akhta'at fi muamalat syamsi, ia juga tersalah di dalam memperlakukan matahari muamalatul khaliq sebagai sebagai pengakuannya sebagai, atau iya pengakuan ia anggap matahari itu sebagai Tuhan. Jadi itu adalah salah lah gitu. Fasajadat laha wa abadatha, maka ia sujud baginya matahari itu, wa abadatha, dan menyembahnya. Jadi inilah rahasia kenapa Nabi Sulaiman membangunkan istana yang berkilauan seperti matahari. Agar nanti bahwa matahari yang ia sembah itu ternyata bisa diciptakan dan tidak pantas untuk disembah. Maka nazalika, dan adalah yang demikian istana itu, ablagu itu lebih sampai, lebih dalam dakwahnya, maksudnya ini min mi'ati khutbatin, daripada 100 kali khutbah, wa alfi dalilin, dan di dalam 101 khutbah itu ia sampaikan 1000 dalil. Ya, jadi dakwah semacam ini lebih sampai daripada berkhutbah. Nah, itu maksudnya. Lanjut, wa aslamat ma Sulaiman lillahi rabbil alamin, masuk Islamlah ratu bersama Sulaiman, Nabi Sulaiman, lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan sekalian alam. Wa hakadza kana, dan begitulah yang terjadi. Faqad tawarrat ragmadahaiha, maka sungguh telah melibatkan diri, meskipun, atau gimana nih, melibatkan diri meski ia cerdas dan pintar, fi hadal khata'i, di dalam kesalahan ini, al-fahishi, yang yang merasa al-fahish, fahish ini keji lah gitu. Wa tawahamat zujajata, dan ia menyangka bahwasanya kaca itu ma'an, akan air yang bagaimana, ma'an raqraqa, air yang berkilau-kilauan, yasilu wa yamuju, yang air itu mengalir dan bergelombang, berriak-riak. Fakasyafat an saqaiha, maka lalu ia menyingkap akan kedua betisnya, wa radat an takhudhahu, dan ia ingin mencebur lah gitu ke dalam airnya itu, dan ia ingin mengarungi air itu. Hunalika, dan dari sanalah nabbaha Nabiullah Sulaiman ala khata'iha, memperingatkan oleh Nabi Sulaiman ala khata'iha, atas kesalahannya Ratu Bilqis. Waqala, dan ia berkata Nabi Sulaiman, innahu sarhun mumarradun min qawarira, sungguh yang demikian itu adalah istana yang licin. Kalau di Al-Quran ini diterjemahkan dengan licin, mumarrad ini, tapi di tempat lain nanti diterjemahkan pencakar langit, min qawarir, gedung licin pencakar langit yang terbuat daripada kaca. Wan kasyafal ghita'u, dan tersingkaplah tutupan, an ainiha, daripada matanya. Wa arafat jahlaha, dan ia menyadari kebodohannya, fi qiyasil mazhari, di dalam mengkiaskan sesuatu yang tampak, ala zahiri, di atas sesuatu yang tampak. Wa ibadatus syamsi, dan salah di dalam beribadah menyembah kepada matahari, wassujudilaha, dan salah juga di dalam sujud kepadanya matahari. Wa batadarat, dan ia Ratu Bilqis segera masuk Islam, maksudnya ini, taqulu, dan ia mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku, wa aslamtu, dan aku telah masuk Islam, ma'a Sulaiman, bersama Nabi Sulaiman, lillahi rabbil alamin. Kita lanjut ini.
karena ini banyak Al-Quran nanti di bawah, jadi langsung kita baca saja. Waqra'u hadhil qissah, dan bacalah olehmu akan ini kisah yang bagaimana, asy-sya'iqah al-mumtati'ah, kisah yang gimana ya, sya'iqah menimbulkan kerinduan, cerita yang sangat menghibur, cerita yang menarik fil Quran, yang ada di dalam Al-Quran. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, wa tafaqqada at-tayra, Nabi Sulaiman memeriksa akan burung-burung. Faqala, maka ia berkata, mali la ara al-hud, kenapa aku tidak menemukan hud-hud itu? Am kana minal ghaibin, apakah ia termasuk burung-burung yang alfa atau ia tidak hadir? La u'adzibannahu, aku akan hukum dia adaban syadida, dengan satu hukuman yang keras. Aw la azbahannahu, atau aku akan sembelih ia atau potong lah gitu kan. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia bisa selamat apabila mendatangkan atau memberikan aku dengan satu alasan yang nyata, alasan yang penting lah, bahwa kepergiannya atau kealpaannya ini harus membawa satu berita yang penting. Famakasa ghairu ba'idin, dan tidak lama setelah itu, faqala, maka berkatalah hud-hud itu, jadi sudah datang ini, ahattu bima lam tuhit bihi, aku mengetahui dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahui. Apa yang aku ketahui itu, wajituka, dan aku mendatangimu, min Saba'in, daripada sebuah negeri yang bernama negeri Saba, binaba'in yakin, dengan satu kabar yang meyakinkan. Inni wajadtu imra'atan, sungguh aku telah mendapati seorang perempuan atau seorang latu, tamlikuhum, yang ia memiliki mereka atau memerintah mereka, wa utiyat, dan dia negeri itu diberikan min kulli syai'in, daripada segala sesuatu, walaha 'arsyun 'azim, dan baginya singgasana yang besar. Kan apakah kerajaan Bilqis itu besar dan diberikan segala sesuatu? Sebenarnya tidak juga. Buktinya kerajaan Sulaiman itu bukan bagiannya. Ini menjadi salah satu pentaksisan kullu bid'atin dalalah itu juga. Jadi itu lapasnya umum, nanti ada yang mentaksisnya, itu maksudnya. Wajadtuha wa qaumaha, yang aku dapati ia ratu dan rakyatnya itu yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, min dunillah, bukannya sujud kepada Allah. Wa zayyana lahum syaitan, dan setan menghiasi perilaku mereka itu, a'malahum, akan amal mereka, fasaddahum, lalu setan menghalangi mereka, anis sabili, daripada jalan Allah, fahum la yahtadun, maka mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a, kenapakah mereka tidak bersujud kepada Allah yang Allah itu yukhrijul khaba'a fis samawati, yang mengeluarkan al-khaba'a, simpanan yang ada fis samawati wal ardi, simpanan yang ada di dalam langit dan bumi. Kalau dia dari bawah keluar ke atas, yang dari atas turun ke bawah. Wa ya'lamu ma, dan ia Allah itu mengetahui, ma tukhfuna wa ma tu'linun, apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Allahu la ilaha illa huwa, bermula Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, Rabbul 'arsyil 'azim, pemilik arasy yang besar. Qala, kami akan ini Nabi Sulaiman berkata, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin, kami akan melihat apakah benar apa yang kamu katakan atau kamu berasal dari orang-orang yang dusta. Idhhab bi kitabi, setelah mendengarkan cerita hud-hud, nanti Nabi Sulaiman ingin mengirimkan surat untuk pengajakan dakwah lagi itu. Idhhab bi kitabi, pergilah olehmu dengan membawa suratku ini, hada fa'alqih, dan lemparkanlah ia ilaihim, kepada mereka, thumma tawalla anhum, kemudian tawalla anhum, kemudian berpalinglah dari mereka, fanzur, maka lihatlah, madza yarja'un,
apa yang akan mereka yarji'un, apa gitu ya, apa yang nanti ya hasilnya lah gitu mungkin ini. Qalat ya ayyuhal mala'u inni, berkatalah Bilqis, wahai para pembesarku, inni ulqiya ilayya, sungguh telah dilemparkan kepadaku kitabun karim, sebuah surat yang mulia. Nah, kenapa dinamakan mulia, surat yang mulia? Mungkin ini, innahu min Sulaiman, sungguh di surat itu ia mengaku ini surat daripada Sulaiman, wa innahu, dan sungguhnya ia memulai dengan surat itu bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mungkin inilah kenapa dinamakan kitab yang mulia atau surat yang mulia. Allah ta'lu, ini isi suratnya, janganlah kalian merasa sombong alayya, kepadaku, wa tuni muslimin, dan datangilah olehmu akan aku, kata Nabi Sulaiman, muslimin dalam keadaan berserah diri. Ini bukan Islam maksudnya ini muslimin dalam berserah diri. Jadi Nabi Sulaiman mengajak Bilqis untuk menyerahkan diri. Qalat, berkata ia Bilqis, ya ayyuhal mala'u aftuni, wahai pembesar-pembesarku, berikanlah fatwa kalian kepadaku, atau bagaimana pendapat kalian fi amri, di dalam urusanku ini. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, tidaklah aku memutuskan satu perkara hingga engkau menyaksikannya, atau kita berdiskusi lah gitu. Qalu, mereka berkata para pembesarnya itu, nahnu ulu quwwatin. Nah, ini seperti penantangan balik lah gitu. Kita ini punya tentara yang kuat, wa ulu ba'sin, dan mereka tentara itu mempunyai keberanian, ba'sin syadidin, di dalam berperang maksudnya ini. Wal amru ilaiki, dan bermula wal amru ilaiki, dan keputusan itu ya tetap kembali kepadamu, wahai ratuku. Fangduri, maka lihatlah, maka perhatikanlah, madza ta'murin, apa yang akan kamu perintahkan kepada kami. Qalat, berkata ya Bilqis, innal muluk, sungguh kerajaan itu, idza dakhalu qaryatan, apabila masuk raja itu kepada satu desa yang akan dikuasainya, afsaduha, maka mereka raja itu akan merusak desa yang ia masuki, wa ja'alu a'izzata ahliha azillatan, dan mereka akan menjadikan orang-orang terhormat yang ada di desa itu azillatan, akan menjadi terhina. Wa kadzalika yaf'alun, dan begitulah mereka melakukannya. Wa inni mursilatun ilaihim, strategi Bilqis, ini sungguh aku akan mengirimkan kepada mereka, Raja Sulaiman maksudnya ini, bihadiyatin, dengan satu hadiah, fanaziratun, maka nanti kita akan melihat, bima yarji'ul mursalun, dengan apa kembali utusan itu, apa yang dibawa utusan itu, apakah penerimaan hadiah ataupun penolakan. Seperti cerita di sebelumnya, kalau diterima berarti dia bukan nabi, berarti dia memang raja. Tetapi kalau menolak berarti dia bukan raja, akan tetapi seorang nabi. Falamma ja'a Sulaiman, maka manakala datanglah rombongan itu kepada Sulaiman, qala, berkatalah Sulaiman, atumiddunani bimalin, apakah kalian menolongku atau berdiplomasi kepadaku dengan membawa harta? Fama atanillahu khairan, maka apa yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik, mimma atakum, daripada apa yang kalian bawa ini. Bal antum bi hadiyatikum tafrahun, bahkan kalian dengan hadiahmu itu tafrahun, kalian bisa bersenang-senang. Irja' ilaihim, bawalah kembali, ilaihim, apa yang kalian bawa ini, kepada kerajaan kalian. Falanatiyannahum, dan maka kami akan datangi mereka, bijunidin, dengan membawa tentara, la qibala lahum, yang mereka kerajaanmu itu tidak akan sanggup melawan tentara kami. Wala nukhrijannahum, dan kami akan usir penduduk negerimu itu, minha, daripada negeri itu, azillatan, dalam keadaan terhina, wahum shagirun, sedang mereka itu shagirun. Ini kecil atau ditawan atau gimana, bisa saja maksudnya ini. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini. Nah, ini lanjutan, tetapi setelah Bilqis mau ini, setelah Bilqis tunduklah.
Berkatalah Nabi Sulaiman, wahai pembesar-pembesarku, ayyukum, siapakah di antara kalian ya'tini yang bisa mendatangkan kepadaku bi'arsyiha dengan membawa singgasananya Bilqis qabla an ya'tuni muslimin, sebelum ada mereka itu datang di dalam berserah diri. Qala ifritun, berkatalah jin ifrit minal jinni, yang berasal daripada ifrit itu jin, ana atika, aku kan ditanya oleh Sulaiman siapa yang bisa membawakan singgasananya, maka Ifrit menjawab ia sanggup untuk membawakan singgasananya Bilqis qabla an takum, dengan waktu sebelum engkau berdiri, min maqamik, daripada dudukmu. Jadi cepat sekali Ifrit ini. Tetapi ada yang lebih cepat lagi, wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sungguh aku atasnya singgasana itu aku mampu dan aku itu dapat dipercaya. Qala alladzi 'indahu 'ilmun, berkata orang-orang yang ada di sisinya itu ilmu, minal kitab, yang didapati ilmu itu daripada kitab, ana atika bihi. Berarti ada yang mengangkat tangan lagi ini kan, aku yang akan mendatangkan kepadamu singgasananya itu qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum berkedip matamu. Nah, ini lebih cepat lagi nih. Falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu, maka manakala melihat oleh Nabi Sulaiman sudah tetaplah singgasana itu di depannya, qala hadza, maka ia berkata, bermula ini min fadli rabbi, daripada pemberian daripada Tuhanku, liyabluwani, yang iya Allah itu uji ia akan aku, ashkuru am akfuru, apakah aku dari orang-orang yang bersyukur atau dari orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kufur. Wa man syakara, maka siapa orang yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsih, maka sungguhnya ia bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan siapa orang yang ingkar, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sungguh Tuhanku itu maha kaya lagi maha mulia. Qala, kata Nabi Sulaiman, nakiru laha 'arsyaha, ubahlah baginya itu akan singgasananya, nanzur, kita akan melihat, tadi apakah ia akan apakah ia akan mengenalnya, am takuna minal ladzina la yahtadun, atau apakah ia nanti berasal dari orang-orang yang tidak mengetahui bahwa itu ada singgasananya. Falamma ja'at, maka manakala datanglah atau Bilqis, kira dikatakan kepadanya, ahakadza arsyuka, apakah begini rupa singgasanamu? Qalat, berkata Bilqis, ka'annahu huwa, ya seakan-akan mirip lah gitu. Wa utinal ilma, dan sungguh kami diberikan akan satu pengetahuan min qabliha, sebelumnya, wa kunna muslimin, dan kami itu berasal dari orang-orang yang berserah diri. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah, dan menghalangi ia Bilqis itu daripada ma kanat ta'budu min dunillah, daripada sesuatu yang ia menyembah daripada selain Allah. Innaha kanat min qaumin kafirin, sungguh ia Bilqis itu dulu itu dari orang-orang dari kaum yang kafir. Qila laha, dikatakan baginya Bilqis, udkhuli as-sarha, masuklah olehmu ke istana kaca itu. Falamma ra'athu, maka manakala melihat Bilqis itu akan istana itu, hasibathu lujjatan, ia menyangka bahwa istana itu adalah satu kolam, wa kasyafat, dan ia menyingkap an saqaiha, daripada betisnya. Qala, dan Nabi Sulaiman berkata, innahu sarhun mumarradun, sungguh ini adalah istana sarhun mumarradun, istana yang pencakar langit, yang licin, min qawarir, yang terbuat daripada kaca. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi, maka berkatalah Bilqis, rabbi, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi, sungguh aku telah menzalimi akan diriku, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku masuk Islam bersama Sulaiman, lillahi rabbil alamin. Wa hada nabiyullah Sulaiman, dan bermula inilah Nabi Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman, wa qad ra'aitum, yang sungguh telah engkau lihat, muwaqifahu, pendiriannya, fid da'wati, di dalam berdakwah, ilallahi wa ila tauhid, di dalam berdakwah kepada, mengajak kepada jalan Allah dan mengajak kepada pentauhidan. Wa hikmatihi, dan inilah yang kau lihat atas hikmahnya, wa fiqhihi,
dan pemahamannya, wa ghairatihi dan keinginannya, ala dinihi di atas agamanya, wa aqidatihi dan akidahnya. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah kafir dan tidaklah ingkar oleh Nabi Sulaiman itu, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setanlah yang mereka ingkar. Nasaba ilaihil yahuda ma la yaliqu bimu'minin muwahhadin, menisbatkan kepadanya Nabi Sulaiman akan orang-orang Yahudi, ma la yaliqu, sesuatu yang tidak layak, bimu'minin dengan kualitas seorang mukmin, muwahhadin, sesuatu yang ditauhidkan. Gimana maksudnya ini? Syarahallahu sadrahu, yang Allah telah melapangkan akan dadanya, lil imani, bagi keimanan, fadlan an nabiyyin mursalin, satu kelebihan daripada seorang nabi yang diutus, atahullahul hikmah, yang Allah telah mendatangkan akannya itu satu hikmah, wa akramahu bin nubuwah, dan telah memuliakannya dengan kenabian, wa syarafahu bil khilafah, dan memuliakannya dengan satu kepemimpinan, fanasabu ilaihi sihra, dan mereka orang-orang itu menisbatkan kepadanya Nabi Sulaiman itu akan sihir, berarti ada fitnah mungkin ini, wal kufri, dan kekufuran, wal mudahanati, wal kufra wal mudahanata, dan menisbatkannya akan satu kekufuran dan satu ketertipuan, lisyirki, bagi satu kesyirikan, wattirabi, dan satu wattirabi. Berapa menit sudah ini? 31 menit ini. Fi amri tauhidi, di dalam satu urusan tauhid, bisa babi azwajihi, dengan sebab istri-istrinya. Fabarra'allahu min kulli dzalika, maka Allah melepaskan min kulli dzalika Nabi Sulaiman daripada yang demikian itu. Faqala, dan berkata, wa ma kafara Sulaiman, tiadalah kafir oleh Sulaiman itu, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setanlah yang mereka itu ingkar, ya'allimunan nas, yang mereka setan-setan itu mengajarkan kepada orang-orang apa, as-sihra, akan sihir. Wa qala, dan berkata, wa wahabna li Dawud wa Sulaiman, Allah berkata, dan kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman itu, ni'mal abdu, akan sebaik-baik hamba, innahu awwab, sungguh Daud dan Sulaiman itu orang-orang yang suka bertaubatlah atau kembali kepada Tuhan. Wa qala, dan berkata, wa inna lahu 'indana lazulfa, dan sungguh baginya itu, indana, di sisi kami itu, orang-orang yang dekat, wa husna ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Ini lumayan panjang nih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke kisah Nabi Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.